Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Satu napi kabur dari lapas di Banjarmasin. Perampas motor di Banjarmasin ditangkap. Pelaku arisan fiktif di Banjarmasin mengaku istri jenderal. Satu napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A kawasan Teluk Dalam Banjarmasin Barat melarikan diri atau kabur. Napi tersebut kabur saat menjalankan tugas bersih-bersih di halaman lapas Sabtu siang. Saat dikonfirmasi awak media, pihak lapas tidak mau memberi keterangan. Wartawan pun menghubungi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono. Melalui sambungan telepon, Yuwono membenarkan napi bernama Ipu Hadi tersebut kabur. Awalnya pria berusia 42 tahun asal Kalimantan Tengah itu mendapat tugas membersihkan halaman lapas bersama 9 napi lainnya. Bersih-bersih berjalan lancar dengan pengawalan 4 petugas lapas. Namun usai kegiatan bersih-bersih, terpidana kasus pencurian itu sudah tidak ada. Itu pas lagi bersih-bersih di luar, jadi temannya kan ada 10 orang gitu. 10 orang, nah setelah diapelkan kok satunya nggak ada. Nah ini proses pencarian sama Pak Polisi. Sekarang dalam proses pencarian. Terus petugas lapas juga sudah turun lapangan semuanya. Nah itu laporan dari Kalapasnya. Sebentar saya lagi di Batu Licin, jadi berdasarkan lapor Kalapasnya begitu. Oh, itu kejadiannya kapan Pak? Pagi tadi atau kapan Pak? Siang tadi jam setengah 12. Setengah 12. 12-an. Pak, Kurang lebih sekitar jam 12-an itu. Pak itu memang tidak dijaga atau seperti apa? Kalau ini Pak, Terus saya lagi di Batu Memang Licin. tidak dijaga. Jadi informasinya dari Kalapasnya saya. Tahu penjaganya seperti apa? tadi itu Pak, kalau penjagaannya sendiri seperti apa sih Pak? Kalau untuk di luar. Kalau di luar yang untuk bersih-bersih itu Pak? Itu ada 4 orang itu yang awal. Nah, jadi 10 orang, ada 4 orang dan sudah dalam perintahnya 4 orang ini. Kepolisian bersama petugas lapas masih memburu Ipu Hadi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Tersangka perampasan motor berinisial AN, warga Banjur, Banjarmasin Barat, ditangkap polisi. Pria berusia 47 tahun ini merampas motor milik korban Rohilah di kawasan Stoyo S 11 Maret lalu. Kanit Reskrim Ibda Hendra Agustian Ginting mengatakan, tersangka merampas motor korban dengan mengancam pakai senjata tajam atau sajam. Setelah kita dalami, kita lakukan lidik, ternyata motor korban dirampas. Asal mula kejadian, korban itu berkendaraan, rencana mau membuang sampah di sekitar situ. Tiba-tiba tanpa disadari ada pelaku. Pelaku ini langsung naik ke boncengan sepeda motor di belakang dengan menggunakan sajam. Sajam itu masih dalam pencarian. Informasi sih kalau tidak pisau, gunting, benda tajam lah. Jadi dalam kondisi seperti itu, pelaku tetap dipaksa harus saya jalan. Jadi di situ kita akan ke pencurian dengan kekerasan, karena dimulai ancaman kekerasan ataupun perbuatan kekerasan untuk melakukan pencurian itu. Setelah kita lakukan lidik, kemarin berhasil hari Minggu kami amankan pelaku beserta barang bukti.
di kediaman pelaku di Jalan Banjir. Pelaku atas nama Ateng alias Andre alias Ateng. Untuk barang bukti yang kami amankan, sepeda motor korban dapat Beat warna hitam sudah nopol tercopot. Tersangka AN mengaku merampas motor untuk membeli minuman keras atau miras. Ada niat, awalnya niat menumpang ya, beli soda kan. Kemarin pas mabuk kah atau apa? Dan kadang minum lah, ada sadang, ada mancam. Terus pakai apa? Ditempelkan? Lain alat gunting aja, ngatur rotan, kadang niat mancam. Waktu itu sepi kah keadaannya? Iya. Dan rakyat itu satu orang lah. Tersangka ternyata residivis atau pernah terjerat hukum dengan kasus yang sama. Penjahat kambuhan ini akan dikenai pasal 365 KUHP tentang pencurian kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Terduga pelaku arisan fiktif berinisial SF dijemput tim Resmob Ditkrimum Polda Kalsel di tempat persembunyiannya Malang, Jawa Timur. Wanita berusia 42 tahun tersebut menutupi wajahnya saat tiba di Bandara Samsudin Nur Banjarmasin Jumat pagi. Warga Pramuka Banjarmasin Timur ini dilaporkan menipu sejumlah orang melalui arisan. Ia mengaku istri jenderal untuk meyakinkan korban ikut arisan. Ada 9 korban yang telah melapor ke Polda Kalsel. Total kerugian mereka sekitar 1,5 miliar rupiah. Bulan Juni kemarin laporan awal ya. Terus ada beberapa kali panggilan juga terhadap pelapor, 2 kali panggilan dan hadir. Mungkin dijemput langsung oleh penyidik. Hari ini para korban datang berapa orang, Pak? Kalau untuk di pelaporan kemarin ada 8 orang 9 pelaporan. Untuk korban lain ada 22 saksi juga di pusat kemarin. Memang yang untuk dilaporkan ini kerugiannya berapa sih, Pak? Sekitar Yang 9 orang itu sekitar 1,5 sih. 1,5 miliar ya. Ya. Belum tahu sama yang lain lagi ya. Yang korban lain juga melapor. Terus Pak, selain 8 ini modusnya sendiri seperti apa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Di situ mungkin ya ada arisannya dikit-dikit lah, menggunakan nama orang lain gitu kan. Ada yang dibilang ikut, cuman nggak ikut orangnya. Gitu. Nama fake. Terus kabarnya dia mengaku istri jenderal atau bagaimana waktu? Nah, untuk itu kita belum tahu. Karena tersiar kabar kan bahwasanya dia ngaku-ngaku istri jenderal katanya kan dengan adanya arisan ini. Iya. Pelaku kini digelandang ke Ditkrimum Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Araman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Satu napi kabur dari lapas di Banjarmasin. Perampas motor di Banjarmasin ditangkap. Pelaku arisan fiktif di Banjarmasin mengaku istri jenderal. Sengketa lahan pertambangan antara warga desa Batang Pulur Kiri Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan PT Antang Gunung Meratus AGM masih bergulir. Penyidik Polda Kalsel bersama Dinas Kehutanan akhir pekan lalu mendatangi lokasi lahan sengketa tersebut. Kedatangan mereka untuk pengambilan titik koordinat lahan dan memastikan apakah lahan tersebut milik warga yang diserobot oleh PT AGM.
Pengambilan koordinat lahan yang berlokasi di Desa Batang Kulur Kiri, Kecamatan Sungai Raya ini disaksikan langsung oleh perwakilan warga dan PT AGM. Perwakilan warga Bahrudin berharap AGM memberikan tali asih jika lahan tersebut terbukti milik warga. Pertama kepada Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel yang telah menurunkan penyidiknya ke lokasi untuk menentukan koordinat yang didampingi oleh Dinas Kehutanan yang sekarang ini telah berjalan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Antang Gunung Meratus yang telah memberikan fasilitas demi untuk mendukung kelancaran pengambilan koordinat ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat mudah-mudahan bisa tercapai, aman, damai, dan terkendali. Mudah-mudahan kalau memang ini terbukti, ya kami mohon supaya Antang bersedia untuk memberikan tali asih. Apabila ini berjalan proses hukum, kami akan dukung. Kalau memang pihak penyidik mau cari lagi alat-alat bukti lain, kami siap untuk memberikannya. Kuasa hukum PT AGM Suhardi mengatakan, lahan yang digunakan kliennya untuk pertambangan batu bara ini telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH dari pemerintah. Ia juga menegaskan, tali asih untuk tanaman tumbuh yang dikelola masyarakat sebelumnya telah diberikan sebelum penggarapan lahan. Data ini belum masuk ke sini tadi. Nah, terkait di atas lahan tersebut yang diberikan izin, Antang sudah memberikan semacam tali asih kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan terhadap lahan, yaitu tanam tumbuh. Kita sudah dari perusahaan sudah memberikan pergantian tali asih. Nah, terkait bukti yang selama ini diduga oleh pihak pelapor bahwa Antang diduga melakukan pengusahaan, dapat kita bantah karena saya sudah juga melihat kita sudah melakukan proses yang dibenarkan dalam aturan, yaitu dari perizinan tadi kita lakukan pembebasan di atas tanah masyarakat yang diberikan tali asih terhadap tanam tumbuh. Itu. Tali asihnya kapan diberikan kapan? Tali asihnya itu nanti kita akan kasih lihat buktinya karena memang juga akan diminta oleh penyidik. Setelah nanti diperiksa oleh pihak Dinas Kehutanan, baru bukti kita akan kita sampaikan langsung ke penyidik. Petugas Dishub Farhan mengatakan ada 7 koordinat yang diambil dari lahan sengketa ini, namun hasilnya belum keluar. Berapa titik tadi yang 7 titik? Menyamannya Tadi dalam meninjau lokasi itu siapa aja rombongannya? saya, Polda sama pihak perusahaan dan warga. Apa hasilnya tadi? Yang mengambil titik koordinat. Hasilnya? Ada 7 titik lah. Hasilnya belum ada sampai. Penetapan koordinat lahan masih menunggu pengujian dari Dinas Kehutanan Kalsel. Dari Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Muhammad. Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan dibangun. Pembangunan Puskesmas dimulai akhir pekan lalu, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan, Puskesmas ini akan melayani warga 2 kelurahan, yakni Mantuil dan Basirih Selatan. Ia berharap pembangunan Puskesmas berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Pertama, kami bersyukur hari ini kita meletakkan batu pertama pembangunan Puskesmas Mantuil yang sudah diprogramkan tahun ini. Mudah-mudahan selesai tepat pada waktunya. Dan Pak Kadinkes tadi sudah menginformasikan bahwa selama ini Kelurahan Mantuil ini dilayani oleh Puskesmas Pekauman. Dan Puskesmas Pekauman ini bebannya terlalu berat. Dia melayani 5 kelurahan. Nah, diharapkan dengan terbangunnya Puskesmas Mantuil yang dulunya adalah Pustu, Puskesmas Pembantu, ini nanti akan melayani 2 kelurahan. Jadi masyarakat warga Kota Banjarmasin di Kelurahan Mantuil dan juga Kelurahan Basirih Selatan akan semakin dekat pelayanannya
dan yang ingin berobat, ya, kemudian ibu hamil, kemudian anak, bayi, balita yang harus segera mendapatkan perawatan, termasuk juga para lansia, ini akan bisa dilayani di Puskesmas Mantuil. Pembangunan Puskesmas Mantuil ditargetkan rampung akhir tahun 2022. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Jembatan apung di Sungai Martapura, Banjarmasin akan dibangun. Pembangunan jembatan berbahan kubus mengapung tersebut dimulai Juli ini. Speedboat atau kapal cepat yang bersandar di sekitar lokasi pembangunan jembatan apung diminta pindah agar tidak mengganggu. Dinas Perhubungan telah meminta pemilik kapal pindah ke dermaga Ujung Murung. Speedboat itu kan sementara hanya ini aja, bukan punya dermaga ya, gitu ya. Mereka tidak punya dermaga. Nah, nanti ketika kita mau buat strip yang terapung ya, jalan terapung menuju bawah jembatan itu, mereka akan kita geser sementara. Termasuk salah satu tempat di Ujung Murung ya, nah, supaya ketika pembangunan tidak ada kendala dan mereka oke. Nanti kalau udah selesai tapi dibalikin lagi ke situ, Pak? Yang jelas kalau tempatnya nanti tertutup kan praktis mereka tidak bisa tuh kembali ke tempat. Hanya mungkin nanti dicarikan tempat yang representatif. Karena keberadaan mereka itu kan memang kita tidak fasilitasi masuk liar malah ya, karena milik perorangan tuh ya. Jembatan sepanjang 40 meter itu bakal menghubungkan Siring di kawasan Sungai Baru dengan Siring Jalan Per Tendean. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Satu napi kabur dari lapas di Banjarmasin. Perampas motor di Banjarmasin ditangkap. Pelaku arisan fiktif di Banjarmasin mengaku istri jenderal. UPPD Samsat Marabahan Kabupaten Batola kini buka hingga malam hari. Tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor ini buka hingga malam hari untuk memudahkan masyarakat. Warga yang sibuk kerja pada siang hari bisa membayar pajak kendaraannya pada malam hari. Salah satu warga, Fatimah, mengatakan pelayanan hingga malam hari sangat membantu. Seperti apa tanggapan Pian untuk bisa memudahkan atau seperti apa? Bagus dan mempermudah dalam pembayaran pajak. Terus waktunya tadi cepat lah? Oke, cepat, alhamdulillah. Rencananya itu Senin sampai Sabtu, Kamis malam Jumat itu libur. Dari pukul 16 sampai pukul 21 malam. Ada target Kak Bu dalam satu malam bisa dapat berapa yang bayar pajak dari wajib pajak? Target itu kita bisa, ya mudah-mudahan kita bisa mencapai target ya satu hari bisa minimal 10 atau lebih lah mencapai target. Alasannya kenapa Bu ada malam ya? Ini karena kan masyarakat ini kan ada yang sibuk kerja. Nah, jadi karena kita buka malam, jadi orang yang sibuk kerja bisa bayar pajak di waktu malam hari. Dan itu kita dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajaknya tanpa mengalami kesulitan, dan kita selalu memudahkan wajib pajak dalam membuat pembayaran dengan mudah dan transparan.
prosesnya cepat juga pula. Iya, prosesnya insya Allah cepat. Layanan pembayaran pajak kendaraan malam hari di Samsat Marabahan buka sejak pukul 16 hingga 21 WITA. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Tim sepak bola Banjarmasin harus mengubur mimpi mempertahankan gelar juara. Tuan rumah ajang Popda Kalsel 2022 ini ditaklukkan tim Kota Baru dengan skor 0-2 di lapangan Kayu Tangi akhir pekan lalu. Sejak awal laga, tim Banjarmasin kesulitan mengembangkan permainan. Sedangkan tim Kota Baru mampu mengatur ritme permainan dan mendominasi laga. Pelatih Kota Baru Adi bersyukur atas kemenangan ini. Menurutnya kemenangan ini dapat diraih berkat kekompakan anak asuhnya. Pertama kami berucap syukur alhamdulillah ya, karena atas perjuangan anak-anak dan doa dari masyarakat Kota Baru, anak-anak bermain maksimal hari ini ya. Semangat anak-anak yang saya sangat banggakan sekali, karena kunci utama dalam kemenangan adalah harus bermain dengan kompak dan semangat ya, antar lini per lini. Itu aja. Kita tidak melihat lawan kita, saudara kita Banjarmasin. Di luar lapangan mereka adalah saudara kita, tapi dalam lapangan kita harus fight, bermain, fair play bermain, dan kita tunjukkan sportivitas yang tinggi di sepak bola ini. Perubahan ini juga mempengaruhi permainan, maksudnya relegasinya ini kan langsung ke knockout. Kalau tahun tadi kan masih ada babak penyisihan segala macam, ini kan knockout. Makanya tadi kan langsung kalau 0-0 atau draw penalti. Nah berarti berlatih setahun itu kesempatan hanya sekali aja main. Nah, oleh sebab itu kita sudah sampaikan kepada PSSI ya, kami juga melalui Polri, PSSI juga kita menyampaikan nanti ini harus dirubah, karena ini juga mana salah satu permainan indahnya, bagusnya permainan itu kita bisa berkembang. Kemenangan ini membuat tim Kota Baru lolos ke babak selanjutnya, sedangkan tim Banjarmasin tersingkir karena ajang ini sistem gugur. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ucok melaporkan. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ikuti lomba lari yang digelar Lanal dan Forkopimda Kota Baru. Lomba digelar di Mako Lanal Kota Baru, kawasan Stagen, Pulau Laut Utara, Minggu pagi. Ada dua kategori dalam lomba ini, yakni putra-putri 10 km dan putra-putri 5 km. Salah satu peserta dari Tanah Bumbu, Nurli Dewi Permana, merasa senang dan bangga dapat memenangi lomba lari kategori 5 km. 5 kilo pelajar umur U12 sama 18. Ya tentunya sangat bangga sampai seini. Tentunya tidak lupa juga dukungan dari keluarga, teman-teman serta pelatih. Tentunya ada persiapan tersendiri nih, seperti apa persiapannya? Untuk persiapan saya ke depannya setelah NEPI Kota Baru ini, saya ingin mengikuti yang namanya Porprov, ajang Porprov yang ada diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Pemenang pertama kategori putri kelas 10 km dari Kabupaten Banjar, Azizah Kusnul Khotimah berharap lomba digelar rutin setiap tahun. Tadi ngikutin yang berapa kilo? Yang 10 kah? Juara berapa tadi? Senang. Persiapannya berapa hari? Kalau latihan tuh dari dulu kan udah sama, jadi latihan terus aja nggak ada stop. Tapi kalau persiapan untuk 10 kali itu sekitar 1 bulan. Mungkin ke Jurprom untuk atletik Banjarbaru sama maraton di Banjarbaru juga ada. Ya, harapannya tetap lebih semangat dan lebih termotivasi lagi untuk ke depannya lagi.
Yang pertama jelas dalam rangka HUT Lanal Kota Baru, Lanal Kota Baru ingin memberikan hiburan, ingin memberikan kegiatan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Baru. Tapi setelah kemarin kita dapatkan laporan, ternyata yang ikut itu tidak hanya dari Kota Baru, tapi ada dari Banjarbaru, kemudian ada dari Amungtai, kemudian juga ada dari Banjarmasin, bahkan ada juga dari Tarakan. Untuk jumlah peserta sendiri ada berapa? Sampai dengan pagi tadi kami mendapatkan laporan kurang lebih sekitar 563 orang. Lomba yang memperebutkan hadiah utama motor ini digelar untuk memperingati HUT ke-25 Lanal Kota Baru. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Satu napi kabur dari lapas di Banjarmasin. Perampas motor di Banjarmasin ditangkap. Pelaku arisan fiktif di Banjarmasin mengaku istri jenderal. Satu napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A kawasan Teluk Dalam Banjarmasin Barat melarikan diri atau kabur. Napi tersebut kabur saat menjalankan tugas bersih-bersih di halaman lapas Sabtu siang. Saat dikonfirmasi awak media, pihak lapas tidak mau memberi keterangan. Wartawan pun menghubungi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono. Melalui sambungan telepon, Yuwono membenarkan napi bernama Ipu Hadi tersebut kabur. Awalnya pria berusia 42 tahun asal Kalimantan Tengah itu mendapat tugas membersihkan halaman lapas bersama 9 napi lainnya. Bersih-bersih berjalan lancar dengan pengawalan 4 petugas lapas. Namun usai kegiatan bersih-bersih, terpidana kasus pencurian itu sudah tidak ada. Pas lagi bersih-bersih di luar, jadi temannya kan ada 10 orang gitu. 10 orang, nah setelah diapelkan kok satunya nggak ada. Nah, ini proses pencarian sama Pak Polisi. Sekarang dalam proses pencarian. Petugas lapas juga sudah turun lapangan semuanya. Nah, itu laporan dari Kalapasnya. Sebentar saya lagi di Batu Licin, jadi berdasarkan laporan Kalapasnya begitu. Oh, itu kejadiannya kapan Pak? Pagi tadi atau kapan Pak? Siang tadi jam setengah 12. Setengah 12. 12-an. Pak, kurang lebih sekitar jam 12-an itu. Pak itu memang tidak dijaga atau kalau ini Pak? Terus saya lagi di Batu Licin. Jadi informasinya dari Kalapasnya saya. Kalau penjagaannya tadi itu Pak, kalau penjagaannya sendiri seperti apa sih Pak? Kalau untuk di luar. Kalau di luar yang untuk bersih-bersih itu Pak? Itu ada 4 orang itu yang awal. Nah, jadi 10 orang, ada 4 orang dan sudah dalam perintahnya 4 orang. Kepolisian bersama petugas lapas masih memburu Ipu Hadi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Tersangka perampasan motor berinisial AN, warga Banjur, Banjarmasin Barat, ditangkap polisi. Pria berusia 47 tahun ini merampas motor milik korban Rohilah di kawasan Stoyo S 11 Maret lalu. Kanit Reskrim Ibda Hendra Agustian Ginting mengatakan, tersangka merampas motor korban dengan mengancam pakai senjata tajam atau sajam. Setelah kita dalami, kita lakukan lidik, ternyata motor korban dirampas. Asal mula kejadian,
korban itu berkendaraan, rencana mau membuang sampah di sekitar situ. Tiba-tiba tanpa disadari ada pelaku. Pelaku ini langsung naik ke boncengan sepeda motor di belakang dengan menggunakan sajam. Sajam itu masih dalam pencarian. Informasi sih kalau tidak pisau, gunting, benda tajam lah. Jadi dalam kondisi seperti itu pelaku tetap dipaksa harus saya jalan. Jadi di situ kita akan ke pencurian dengan kekerasan karena disertai dimulai ancaman kekerasan ataupun perbuatan kekerasan untuk melakukan pencurian itu. Setelah kita lakukan lidik, kemarin berhasil hari Minggu kami amankan pelaku beserta barang bukti di kediaman pelaku di Jalan Banjir. Pelaku atas nama Ateng alias Andre alias Ateng. Untuk barang bukti yang kami amankan, sepeda motor korban dapat Beat warna hitam sudah nopol tercopot. Tersangka AN mengaku merampas motor untuk membeli minuman keras atau miras. Ada niat, pokoknya niat menumpang ya, beli soda kan. Kemarin pas mabuk kah atau apa? Dalam keadaan minum lah, ada sajang, ada mancam. Terus pakai apa? Ditempelkan? Lain alat gunting aja, mata rotan, keadaan niat mancam. Waktu itu sepi kah keadaannya? Iya. Jalan raya itu satu orang lah. Tersangka ternyata residivis atau pernah terjerat hukum dengan kasus yang sama. Penjahat kambuhan ini akan dikenai pasal 365 KUHP tentang pencurian kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Terduga pelaku arisan fiktif berinisial SF dijemput tim Resmob Ditkrimum Polda Kalsel di tempat persembunyiannya Malang, Jawa Timur. Wanita berusia 42 tahun tersebut menutupi wajahnya saat tiba di Bandara Samsudin Nur Banjarmasin Jumat pagi. Warga Pramuka Banjarmasin Timur ini dilaporkan menipu sejumlah orang melalui arisan. Ia mengaku istri jenderal untuk meyakinkan korban ikut arisan. Ada 9 korban yang telah melapor ke Polda Kalsel. Total kerugian mereka sekitar 1,5 miliar rupiah. Bulan Juni kemarin laporan awal ya. Terus ada beberapa kali panggilan juga terhadap pelapor, 2 kali panggilan dan hadir, mungkin dijemput langsung oleh penyidik. Hari ini para korban datang berapa orang, Pak? Kalau untuk di pelaporan kemarin ada 8 orang 9 pelaporan. Untuk korban lain ada 22 saksi juga di pusat kemarin. Memang yang untuk dilaporkan ini kerugiannya berapa sih, Pak? Sekitar yang 9 orang itu sekitar 1,5 sih. 1,5 miliar ya? Iya. Belum tahu sama yang lain lagi ya, yang korban lain juga melapor. Terus Pak, selain 8 ini modusnya sendiri seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Di situ mungkin ya ada arisannya sedikit-sedikit lah, menggunakan nama orang lain gitu kan. Ada yang dibilang ikut, cuman nggak ikut orang gitu. Nama fake. Terus kabarnya dia mengaku istri jenderal atau bagaimana waktu? Nah, untuk itu kita belum tahu. Karena tersiar kabar kan bahwasanya dia ngaku-ngaku istri jenderal katanya kan dengan adanya arisan ini. Pelaku kini digelandang ke Ditkrimum Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Araman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.